Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan, kita boleh merasakan napas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan dari Tuhan. Mari kembali kita menyatakan puji hormat kita kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih, karena Tuhan telah memberikan diri, telah mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang ya Tuhan, kami ingin membawa hati kami. Kami ingin membawa seluruh kehidupan kami untuk boleh benar-benar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan ini, kita diingatkan tentang karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita tidak layak, tetapi karena kasih Tuhan, kita boleh ditebus, kita boleh menerima hidup yang baru. Mari kita bersyukur atas karya terbesar yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyatakan pujian ini lebih dalam lagi. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang sempurna untuk menebus dosa kita manusia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Yesusku, pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa nyata dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dunia seringkali gelap dan membingungkan. Dan saat ini kami datang meminta cahaya-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang akan dibacakan dan kami dengarkan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah suara-Mu ya Tuhan boleh kami dengarkan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah kami semua dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh, berakar, berbuah dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Di dalam nama-Mu kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu di dalam channel YouTube Embun ini. Dan pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk dapat memberitakan firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 5. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1-5, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk dapat menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita dan silakan membacakannya masing-masing di tempatnya. Judul perikop di atas, kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Mari kita memulainya. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu,
supaya jangan ada yang orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya memberikan satu judul bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu penderitaan sebagai bagian dari panggilan. Saya ulangi sekali lagi, penderitaan adalah bagian dari panggilan. Sebagaimana yang kita bacakan tadi melalui firman Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama mengenai satu hal yang sebenarnya harus jujur kita sampaikan, bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, kenapa penderitaan itu menjadi bagian dari perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya? Kita akan belajar bersama-sama mengenai kisah yang disampaikan atau ditulis oleh Paulus ini. Menjadi pertanyaan awal bagi kita sebenarnya mengenai kisah ini atau cerita ini, kalau saya sungguh mengikut Tuhan, mengapa hidup saya harus mengalami penderitaan? Saya ulangi lagi, kalau saya sungguh mengikut Tuhan, kenapa saya harus mengalami penderitaan? Pertanyaan ini menjadi suatu yang harus dijawab bagi kita, karena kalau tidak ada jawaban, untuk apa kita mengikut Tuhan? Karena tentu sebagai pengikut Tuhan, kita tidak ingin hidup kita ini justru berada dalam situasi yang semakin sulit. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa penderitaan di sini bukan sebagai situasi yang membawa kita kepada situasi yang justru semakin sulit, tetapi situasi itu justru akan kita pelajari bersama-sama, dan tujuannya tentu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum itu kita melihat latar belakang kenapa teks ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Sebagaimana Paulus yang menulis surat ini itu berada dalam kondisi yang sulit, yang mana Paulus itu diusir karena mengalami penganiayaan. Paulus itu sedang dalam atau berada di dalam jemaat. Tetapi ketika itu ia terpaksa harus meninggalkan Timotius karena mengalami penganiayaan. Disitulah hati Paulus itu gelisah, karena ia khawatir jemaat yang masih muda imannya itu akan goyah karena tekanan, yaitu penganiayaan. Dalam kegelisahannya, Paulus berinisiatif untuk tetap menguatkan jemaat itu, untuk tetap ingin agar jemaat itu tidak goyah dalam imannya. Karena Paulus menyadari bahwa jemaat itu masih muda imannya. Oleh karena itu, Paulus mengirim satu muridnya atau rekan kerjanya yang disebut Timotius. Ia mengutus Timotius dan ia sampai harus rela tinggal seorang diri di Athena demi menguatkan
iman jemaat di Tesalonika. Karena itu, secara garis besar, khotbah yang saya sampaikan ini atau renungan yang saya sampaikan ini adalah ingin menggambarkan bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada saat itu adalah bagian dari apa yang harus mereka alami. Tetapi Paulus belum sempat untuk mengajarkannya kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu. Karena itu, di dalam suratnya inilah ia menyampaikan semuanya. Dan satu penegasan dari Paulus yaitu mengenai penderitaan ini bahwa mereka sebenarnya atau setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah ditentukan untuk itu, yaitu mengalami penderitaan. Tetapi di sini yang menarik, Paulus mengatakan itu, di samping itu ia juga mengatakan bahwa penderitaan itu bukan tanda bahwa Allah itu jauh daripada umatnya, melainkan justru bagian dari panggilan kita, panggilan orang-orang yang percaya untuk mengalami itu sebagai bagian dari penguatan iman. Oleh karena itu, ada beberapa kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan ini yang juga ingin menguatkan hati kita, khususnya orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan. Yang pertama, penderitaan itu tidak mengejutkan Allah. Maksudnya adalah Tuhan sudah memberitahu jauh-jauh supaya kita tidak kaget lagi melihat adanya penderitaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus berkata, sudah kami katakan kepadamu sebelumnya, yaitu pada ayat 4. Disinilah kita dapat melihat bahwa sebenarnya penderitaan itu tidak kita responi dengan sesuatu yang mengagetkan. Karena kita tahu bahwa penderitaan itu sejatinya akan dialami oleh kita yang percaya kepada Allah. Lalu kemudian kebenaran yang selanjutnya adalah penderitaan itu adalah bagian dari jalan. Jalan apa kira-kira? Kita ditentukan untuk mengalami penderitaan itu karena mengikut Kristus berarti juga kita ikut memikul salibnya. Karena itu tidak ada jalan pintas bagi kita untuk dapat mengikut Kristus, untuk dapat percaya kepadanya, kita harus tetap berada di jalan penderitaan itu. Karena itu Kristus sudah dahulu mengalaminya dan penderitaan yang kita alami itu tidak sebatas, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Karena itu ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, kita diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan sudah dulu mengalaminya. Dan jalan itulah yang juga akan kita lewati, yaitu mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Kemudian kebenaran yang selanjutnya adalah, ini yang paling penting Bapak Ibu jemaat sekalian. Penderitaan itu tidak boleh membuat iman kita goyah. Itu yang paling penting. Tujuannya jelas supaya jangan ada orang yang goyah. Seperti terdapat dalam ayat 3. Karena penderitaan justru memurnikan iman kita. Bukan justru meruntuhkan atau membuat kita dalam kesusahan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan sedikit ilustrasi bagi kita mengenai biji yang disimpan dan juga biji yang ditanam. Yang pertama, biji yang disimpan. Biji yang disimpan itu ia akan tetap utuh, tidak pernah bertumbuh karena tidak pernah ditanam, tidak pernah dikubur, tidak pernah dimasukkan ke dalam tanah untuk dapat bertumbuh.
Begitulah juga dengan iman kita yang tidak pernah diuji, tidak pernah mengalami penderitaan. Itu adalah iman yang tidak pernah tahu akan pertumbuhan, tidak pernah tahu akan bagaimana akarnya, karena tidak pernah ditanam, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah ditempa dan mengalami penderitaan. Tetapi benih yang selanjutnya adalah benih yang ditanam, adalah ketika ia ditanam, ia tertekan, tertimbun oleh tanah, tetapi justru disitulah tunasnya muncul dan ia berbuah. Dalam penderitaan, kita berada di tangan Tuhan, bukan di dalam kuburan iman, melainkan tanah tempat iman kita bertumbuh. Ketika kita mau ditempa, mau ditimbun di dalam iman, disitulah iman kita akan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita tidak usah takut mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya ketika kita berada di jalan Tuhan, kita akan hidup, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah dalam iman kita. Pelajaran penting bagi kita mengenai renungan kita pada saat ini dalam firman Tuhan dan juga ilustrasi singkat yang saya sampaikan tadi, yaitu jangan kita kaget saat menderita seperti yang saya sampaikan tadi. Mengenai sakit penyakit kita, kehilangan pekerjaan, kondisi dalam kehidupan keluarga kita, kondisi dalam masalah finansial kita, dalam pendidikan kita, kita yang bergumul dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita kaget dalam penderitaan itu, karena itu bukan tanda Tuhan menjauh. Justru itulah tanda bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ia ingin menumbuhkan diri kita. Kemudian, jangan lagi goyah dalam iman. Karena penderitaan itu harus kita syukuri. Karena justru dalam penderitaan itu, kita mengalami yang namanya kekuatan. Kita akan mengalami yang namanya pembaharuan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan dalam iman kita, sehingga pada akhirnya akan berbuah di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita justru kita mau memanfaatkan tekanan untuk dapat bertumbuh dalam iman. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa orang yang mencobai kita adalah orang yang akan meruntuhkan iman kita, tetapi kita mau tetap percaya bahwa di balik penderitaan itu kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling menguatkan. Sama seperti Paulus ini yang mengutus Timotius untuk menguatkan jemaat di Tesalonika. Mari kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya hidup kita akan berdampak ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita saling tolong-menolong, topang-menopang satu dengan yang lainnya. Kita menghibur, kita menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kehidupannya. Marilah kita tetap berdiri teguh, sebab penderitaan kita yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 18. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kita belajar satu hal yang penting, bahwa penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Kita mau tetap percaya, kita mau tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mau yakin ketika kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, kita akan mampu menjalaninya dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Bapak Ibu sekalian berdoa di dalam hati masing-masing, apa yang ingin didoakan, apa yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Marilah kita berkomunikasi dengan intim dengan Tuhan pagi ini, dan biarlah kita mengawali segala sesuatunya dengan meminta pertolongan Tuhan, agar apapun yang kita jalani hari ini, bahkan seterusnya dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena atas kasih dan anugerah yang Kau berikan pada kami boleh dibangunkan dari istirahat kami pada malam hari ini. Dan pagi ini ya Tuhan, kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, napas kehidupan oleh Tuhan. Artinya kami tetap menjalani kehidupan kami, dan kami akan melakukan bagian yang terbaik yang bisa kami kerjakan. Tuhan belum berhenti bekerja bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kesempatan yang Engkau berikan pada kami dapat kami gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biarlah Engkau memberkati aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus melandaskan segala sesuatunya di dalam pengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan kami yang akan menjalani setiap pekerjaan kami, khususnya pada minggu ini dan sampai seterusnya. Biarlah kiranya ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang dilakukan oleh tangan dan kaki kami, serta mulut kami, dan segala sesuatu dalam tubuh kami ini, boleh mendatangkan berkat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas channel YouTube Embun ini ya Tuhan, yang mana menjadi sarana bagi kami untuk dapat terus memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu ya Tuhan, kemajuan teknologi semakin pesat, dan jemaat-Mu juga terus diperbaharui dan dibekali oleh berbagai teknologi yang canggih, sehingga ya Tuhan, dimanapun kami berada, kapanpun kami mengaksesnya, kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga puji-pujian yang disampaikan, serta doa-doa yang kami naikkan. Biarlah ya Tuhan, ini tidak menjadi sia-sia, melainkan iman kami bertumbuh di dalamnya. Jemaat-Mu semakin diberkati, semakin diteguhkan, semakin taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati para pengurus yang melayani aktif dalam channel YouTube Embun ini. Engkau terus memakai mereka dengan talenta yang luar biasa, dengan bakat yang luar biasa, sehingga mereka dapat mempergunakan itu untuk sarana kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan segenap pelayanan yang dilakukan, biarlah channel YouTube ini terus berkembang, dan biarlah ya Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kehidupan kami terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, kami terus dipelihara oleh Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, dan juga orang-orang yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dan biarlah kiranya Tuhan, kehidupan kami terus dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan setiap pemimpin yang ada di negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, agar kiranya mereka dapat menjalani setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, dengan bijaksana, dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan setiap program demi program yang baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Republik Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan secara khusus bagi para pelayan-Mu yang ada di gereja-gereja dimanapun mereka berada. Setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati agar mereka terus setia melayani umat-Mu, dan kiranya pelayanan yang mereka lakukan boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau berkati kami, berikan kami semangat, kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat dimampukan dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, kami akhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video YouTube Embun berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.